Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dari kelas 2C dengan NPM 0371220069, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Dengan adanya dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Landasan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Yudi Suciadi MPD. Silakan simak. Sebelum itu, mari kita simak video berikut ini. Zaman sekarang, kebutuhan dasar itu bukan cuma sandang, pangan, papan, tapi juga pendidikan. Meski begitu, pendidikan di Indonesia bisa dibilang masih memprihatinkan. Indeks pembangunan manusia kita melorot di urutan bawah dan ranking pelajar kita ada di barisan depan, tapi dari belakang. Itu tentu aja menyedihkan. Padahal uang buat majuin pendidikan sampai 444 triliun rupiah alias 20% dari anggaran negara. Tapi kenapa pendidikan di Indonesia belum maju juga? Kalau diibaratin, cari jawaban masalah ini mirip kayak mengurai benang kusut berisi 1000 masalah. Ribet banget. Tapi salah satu akar masalahnya bisa jadi adalah sistem pendidikan massal. Karena sistem ini bikin standar yang sama buat semua murid, mendewakan nilai, mematikan nalar berpikir kritis, menyeragamkan kemampuan, dan di saat yang sama menghilangkan jati diri dan keunikan setiap muridnya. Padahal sistem pendidikan yang dibangun sama bapak pendidikan jauh beda dengan sistem saat ini. Di sisi lain, masalah pendidikan ada di kualitasnya, bukan kuantitasnya. Faktanya, baik jumlah sekolah maupun anak yang bersekolah itu meningkat dari tahun ke tahun. Namun itu nggak bikin pendidikan jadi oke, karena buktinya masih ada banyak sekolah yang belum sesuai standar dan kemampuan guru yang masih jauh dari harapan. Lantas, apakah kita membiarkan masalah ini begitu saja? Tentu saja tidak. Pendidikan harus kita perjuangkan, karena pendidikan adalah kunci kemajuan di masa depan. Karena hanya dan hanya lewat pendidikan kita bisa bantu petani ngerawat padi, bantu peternak menggembala sapi, mudahin dokter nemuin penyakit dan cari obatnya, meluncurin satelit canggih keluar angkasa, ngerancang robot yang bantu manusia, bikin akses internet cepat buat semua, sampai menciptakan perdamaian dunia. Tapi untuk meraih semua itu, kita harus berakit-rakit dahulu. Semua dimulai dengan menganggap bahwa pendidikan itu hak segala bangsa. Makanya kita harus bangun sekolah keren di desa-desa, ngelatih kemampuan guru setinggi langit, sediain makanan berprotein buat perbaiki gizi anak Indonesia, dan ngerombak ulang kurikulum pendidikan supaya semua anak berkembang dengan minat dan bakatnya masing-masing. Terakhir, pendidikan Indonesia akan maju jika kita pelajar Indonesia memperbaiki diri kita sendiri. Walaupun dapat nilai jelek itu seperti diterba badai, mulai sekarang kita mesti menghargai proses belajar dan buang jauh-jauh cara curang untuk dapat nilai yang tinggi. Pada akhirnya yang benar-benar kita butuhkan bukanlah nilai, tetapi rasa ingin tahu, kemauan belajar, keberanian untuk bertanya, rasa tak cepat untuk berpuas diri, dan juga rendah hati dalam mengakui bahwa semakin banyak kita tahu, kita semakin mengerti bahwa kita tidak tahu apa-apa. Dari sanalah kita terus mencari, terus belajar tentang diri kita dan juga alam semesta. Kalau diurutkan, masalah yang harus dibenahi memang panjang dan berliku. Tapi itu semua harus diperjuangkan agar anak bangsa dari Sabang sampai Merauke bisa cerdas dan berguna bagi manusia di sekitarnya. Dan itu didapat lewat senjata paling ampuh, bernama pendidikan. Seperti yang Bapak bangsa ini bilang, tujuan pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Dan seperti biasa, terima kasih. Let's go, I know with the plan and what black I do can see. Look at that robot. Let's go, eat. Oke, setelah kalian simak video tadi, di sini aku mau sedikit menambahkan tentang permasalahan pendidikan di Indonesia, khususnya waktu pandemi COVID-19. Silakan simak. Pendidikan merupakan salah satu wujud usaha sadar guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebuah cita-cita bangsa yang mulia untuk menuntun generasi penerusnya. Nah, salah satunya di Indonesia. Banyak sekali problematik yang cukup ditindaklanjuti dan segera ditangani. Dibandingkan dengan negara superpower, dari segi pendidikan, Indonesia masih dikatakan tertinggal. Meskipun demikian, bukan berarti Indonesia tidak memiliki harapan. Nyatanya, Indonesia di era Insinyur Soekarno digadang-gadang sebagai macan Asia yang disegani. Problematika yang muncul pada ranah pendidikan di Indonesia semakin kompleks.
di mana permasalahan pendidikan muncul seiring perkembangan zaman dan berganti-gantinya kebijakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintahan. Problematika pendidikan di Indonesia memanglah kompleks, di mana permasalahan yang muncul cukup mengganggu dalam rangka memaksimalkan di dunia pendidikan. Sumber daya manusia yang rendah membuat kemajuan di negeri menjadi terhambat. Pasalnya, mau sebanyak apapun sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, tidak akan berpengaruh pada pertumbuhan bangsa apabila tidak dikelola oleh orang-orang yang tepat. Tanpa adanya pendidikan yang berkualitas, cita-cita menjadi negara yang maju hanyalah sebuah angan-angan saja. Terlebih lagi, dengan adanya pandemi COVID-19 membuat kita seluruh masyarakat melakukan semuanya di dalam rumah, seperti belajar, sekolah, melakukan pekerjaan yang harus dilakukan di dalam rumah. Di tengah pandemi yang sedang melaju, pendidikan menjadi salah satu aspek yang terdampak secara masif. Pandemi COVID-19 telah berhasil mengubah sistem kegiatan belajar mengajar tatap muka menjadi jarak jauh atau daring. Akan tetapi, pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang diterapkan saat ini menjadi kesulitan tersendiri bagi guru maupun siswa. Baik guru, siswa, maupun orang tua merasa gugup dan gagap melakukan model pembelajaran yang seperti ini. Hal ini yang dinilai dapat menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan survei dari UNICEF, pada awal Juni, lebih dari 4.000 responden di 34 provinsi. Terdapat dua permasalahan utama dalam pelaksanaan PJJ, yaitu 35% keterbatasan akses terhadap internet dan 38% keterbatasan kapabilitas tenaga pengajar. Sementara itu, masalah responden lainnya, 7% tidak punya gawai yang memadai, 3% kurangnya bimbingan orang tua, 4% tidak dapat mengakses aplikasi belajar, dan 13% masalah-masalah lainnya. Banyak di wilayah Indonesia yang tidak memiliki sinyal internet yang tidak stabil, terutama di daerah pedesaan dan pegunungan. Tanpa koneksi yang stabil, pelajar akan kesulitan dalam mencerna materi secara lengkap dan proses pemahamannya pun akan terganggu. Dalam faktor ini juga terdapat ketimpangan antara kekuatan internet di pedesaan dan perkotaan. Hal ini beresiko meningkatnya pendidikan Indonesia. Selanjutnya, kurangnya bimbingan guru pada saat pelaksanaan PJJ. Banyak pelajar yang mengeluh bahwa tidak ada penjelasan dari guru mengenai materi yang diajarkan. Dalam hal ini, sebagian guru mungkin kurang melek terhadap teknologi, ditambah lagi kurangnya arahan yang detail terhadap pelaksanaan dari Kemendikbud. Itu saja video yang bisa dapat saya sajikan. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That nigga clap, I got 3 old thoughts, new block.